Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kabar gembira datang ke SMP Muhammadiyah Darul Arkom, yaitu beberapa guru dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Salah satunya sudah hadir di samping saya. Selamat pagi Bu Bas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik ya Bu? Baik. Oke. Bu Bestari ini merupakan salah satu guru penggerak yang ada di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Dari berapa banyak guru, Bu? Dari yang di Karanganyar ya? Iya. Di Karanganyar 150 Oke, guru kalau dari penggerak SMP totalnya. DA? Di SMP DA ada 7. Oh, 7 guru. Ya. Oke. Sebelum kita ngobrol banyak terkait guru penggerak, saya mau tanya dulu dong, Bu. Perbedaan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu apa, Bu? Pendidikan zaman dahulu. Dahulu banget, Ya. agak-agak kekini atau bagaimana nih? Kan ada beberapa periode pendidikan ya? Ya. Dulu waktu Bu Bes sekolah sama iya. sekarang waktu menjadi guru. Oke, biar komplit ya. Ya. Jadi kalau pendidikan zaman dulu banget, ketika kita masih zaman penjajahan Ya. dan masih berusaha merdeka, itu jauh sekali perbedaannya dengan yang sekarang. Oke. Kalau zaman dulu, di masa penjajahan khususnya, di masa kita masih berusaha untuk merdeka, masih dalam proses untuk merdeka, bangsa Indonesia itu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Oke. Kenapa? Karena para penjajah itu memang membatasi ruang gerak dari rakyat pribumi untuk bisa bersekolah. Oke. Kalau jadi zaman dulu itu susah, mau pengen sekolah tuh nggak bisa, karena nggak boleh. Iya. Tapi orang-orangnya pengen sekolah, pengen berpendidikan, supaya apa? Untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk bisa merdeka dan lain sebagainya. Iya. Nah sekarang Iya, kalau zaman sekarang malah kayak kebalik ini. Jadi pendidikan, sekolah ini sudah banyak fasilitas yang mendukung. Nah, tapi anak-anaknya yang kurang semangat untuk bersekolah. Iya. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaannya lagi kalau zaman dulu juga kurang fasilitas, minim fasilitas, kemudian ada upaya untuk membenahi diri ya. Saat itu kan pergerakan nasional dimulai, pendidikan dimulai. Iya. Tapi sekolah masih terbatas, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sekolah itu udah bagus-bagus, banyak lembaga pendidikan, anak-anak mau sekolah di mana juga ada tersedia, Iya. fasilitasnya lengkap. Tapi satu hal, anak-anaknya yang mungkin kurang bersemangat mengikuti pendidikan dengan baik. Iya. Nah, itu sedikit perbedaan dalam hal semangat di para siswanya ya. Oke. Tuh. Bu Bes kan sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Nah, guru penggerak itu apa sih, Bu? Oh ya, guru penggerak itu program yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru penggerak itu sebuah program untuk mendidik dan melatih Bapak Ibu guru Oh ya. untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk apa semua itu ditujukan? Untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yang memberikan kualitas pembelajaran yang baik sehingga siswa atau murid itu semangat untuk belajarnya meningkat. Oke. Kualitas belajarnya juga meningkat. Jadi Bu Bes tuh awal kenal dengan program guru penggerak ini gimana, Bu, ceritanya? Awalnya untuk mengikuti program ini, karena ini dicanangkan oleh pemerintah, mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian Bapak Zainal selaku Kepala Sekolah juga memberikan himbauan bagi Bapak Ibu Guru untuk mengikuti program ini. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Seperti itu. Ya. Boleh dong, Bu, ceritakan tahapan di program calon guru penggerak? Nah itu tahapannya banyak sekali. Jadi kalau singkat cerita gitu ya, awalnya ada himbauan dari Bapak Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan untuk mengikuti. Kemudian kami juga mendaftar karena proses ini menggunakan seleksi dan seleksinya bertahap-tahap. Jadi memang agak panjang. Jadi diawali dari seleksi administrasi. Jadi kita harus mengupload berkas-berkas yang mendukung profil diri. Kemudian pengalaman-pengalaman mengajar yang sudah ada, kemudian ada yang namanya portofolio. Nah itu diupload semua, berkas-berkas yang harus memenuhi syarat. Itu baru tes tahap pertama. Lalu tes tahap kedua, setelah lolos yang tahap pertama pemberkasan itu ya,
Yang kedua adalah mengajar. Karena waktu itu sistemnya daring atau online, jadi kita mengajarnya via Gmeet, Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang menguji itu dari pusat, dari Jakarta, kemudian kami sebagai peserta saat itu menggunakan ruang multimedia ini untuk melakukan pembelajaran secara online melalui Gmeet. Nah, itu tahap 2. Alhamdulillah pengumuman di tahap 2 juga lolos. Jadi tahap 1 lolos, tahap 2 lolos. Masuklah ke tes tahap berikutnya adalah wawancara. Nah, wawancara itu juga dulu melalui proses daring atau online melalui Google Meet. Jadi yang penguji dari Bapak Ibu Kementerian gitu, dari pusat, lalu kami di sini menjawab pertanyaan secara online melalui Google Meet. Nah, alhamdulillah tahap 1, 2, 3 lolos semua. Lalu masuklah kami di pendidikan guru penggerak itu. Nah, waktunya ini sangat panjang sekali. Dan ternyata kami lalui 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun lebih 2 bulan. Saat itu. Padahal awal program itu disampaikan 9 bulan. Tapi karena ada beberapa hal di mana penyelenggara itu yang dulunya B4TK kemudian dirombak menjadi BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Nah, jadi karena ada proses itu sehingga pendidikan program guru penggerak ini agak molor sedikit sampai 1 tahun lebih 2 bulan perkiraan. Dari banyaknya momen-momen itu, apa sih yang paling berkesan menurut Bu Bas? Banyak ya yang berkesan sebenarnya karena panjangnya perjalanan itu tadi. Jadi pembelajaran di guru penggerak. Jadi program guru penggerak ini gurunya yang belajar juga. Jadi kami belajar untuk membelajarkan siswa. Kami belajar dulu sehingga siswa nanti akan kita ajak untuk belajar bersama kami. Jadi memang Bapak Ibu guru itu adalah guru pembelajar. Namanya. Jadi kita belajar untuk membelajarkan. Nah, jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena programnya sangat full, padat, banyak tugas yang harus dikerjakan. Jadi semacam kayak orang kuliah begitu. Kuliah nyambi ngajar gitu ya, Bu? Oh enggak, jadi program guru penggerak ini semacam ibu bapak ibu guru kuliah, mengikuti kuliah sekolah lagi ya, memang sekolah. Ya, jadi ada banyak tugas, ada banyak kegiatan. Jadi 2 sistem yang digunakan, yang pertama adalah mengikuti perkuliahan secara daring, yang kedua kegiatan lokakarya. Nah, lokakarya itu tatap muka. Kalau yang kuliah secara daring biasanya kita mengerjakan tugas online dan mengikuti perkuliahan secara daring menggunakan Google Meet. Nah, itu terus tiap hari ada tugas banyak. Itu bagian dari momen-momen yang tidak terlupakan dan memang itu dijalankan, kita jalani untuk menempuh pendidikan ini dengan baik. Jadi kalau mungkin tidak ada pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu guru juga mungkin kurang ada pemacu untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, momen yang mungkin paling paling berkesan di lokakarya itu kan ada 9 kali lokakarya. Salah satunya di lokakarya 7 itu kami harus pameran hasil karya selama kita diklat, selama kita mengikuti pendidikan. Nah, di situ karena ada banyak kelompok dari 150 guru penggerak, maka kami dibagi menjadi beberapa stand begitu, sesuai kelompoknya, menggelar yang namanya pameran hasil karya. Nah, itu semua dilaksanakan di mana tuh, Bu? Itu waktu itu di BPKP, di Balai Besar Guru Penggerak, tapi lokasi yang digunakan adalah Hotel Ramada waktu itu. Jadi di ballroomnya gitu. Jadi kita pameran apa sih yang sudah dikerjakan selama kurang lebih hampir 1 tahun itu. Hasil karyanya dipajang, dinikmati oleh yang peserta yang mengikuti ya. Nah, kemudian mengapa momen itu penting? Yaitu bagian dari apa yang sudah kita hasilkan selama ini harus kita pamerkan, bukan untuk hal yang negatif ya, dalam arti supaya kita saling belajar. Kalau kita melihat stand yang lain, oh mereka membuat ini, oh kita bisa ikut membuat ini, hal yang bagus untuk diterapkan. Seperti itu tujuannya. Kemudian di momen itu kita juga terlihat bahwa kerjasama itu sangat penting, karena membuat itu hanya dalam
kurang lebih 1 malam aja nggak nyampe ya, dalam arti beberapa jam di 1 malam dan paginya harus dipamerkan. Nah itu kerja keras sekali, sehingga ya disitulah mungkin momen yang paling berkesan. Oke. Lagu ciptaan Bu Bes kemarin kan sudah dinyanyikan ketika acara di Colomadu. Boleh cerita dong Bu, lagu itu bercerita tentang apa? Nah jadi lagu ini sebenarnya saya buat ya dengan sengaja sih ya, dalam arti bukan tidak sengaja atau gimana, sengaja dibuat karena dalam pendidikan guru penggerak ini kebetulan tuh karena ada beberapa modul yang banyak dipelajari itu, salah satu modul di dalamnya adalah konsep tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sudah mengenal KHD ya? Ki Hajar Dewantara? Sudah. Bapak Pendidikan Nasional ya. Jadi ajaran dari KHD atau konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu salah satu yang disampaikan seperti yang kita sudah kenal ya, ada masih ingat? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karsa, tutwuri handayani. Mungkin yang dikenal anak-anak Tutwuri Handayaninya ya, karena kan dipakai untuk tagline pendidikan. Nah, tapi lengkapnya ada 3 konsep itu. Salah satu dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karsa, tutwuri handayani. Maka dari situlah Ibu membuat lagu ini terinspirasi oleh konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kebetulan memang di modul 1 ketika kita belajar modul 1 itu diminta untuk membuat tugas terkait konsep KHD. Nah, Ibu buatkan lagu. Jadi terinspirasi dari 3 hal ini, maka lagunya judulnya adalah di depan jadi teladan. Karena ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan, di tengah berkarya, di belakang memberikan semangat atau motivasi. Nah, itu bisa diterapkan filosofinya di manapun berada, utamanya kami sebagai Bapak Ibu guru. 1, ketika kita di depan harus menjadi teladan untuk para siswa dan untuk rekan-rekan sejawat. Di tengah kita harus berkarya, melakukan hal-hal yang memberikan kemanfaatan. Di belakang kita memberikan motivasi dan semangat. Jadi filosofi dari 3 hal itu, kita di posisi yang mana nih? Kalau kita sedang di depan, apa yang harus kita lakukan berarti? Menjadi teladan, hal yang baik, karena dilihat semua orang. Bapak Ibu guru kan menjadi contoh oleh baik itu untuk murid-muridnya maupun bagi masyarakat. Nah, di tengah dalam arti apa? Posisi kita sebagai pelaksana. Maka kita harus melakukan tugas dengan baik. Ketika kita di belakang, di posisi belakang kita harus memberikan dukungan dan semangat bagi siswa dan juga untuk masyarakat. Nah, kurang lebih inspirasinya dari situ. Kemudian Ibu buat lagunya. Nah, kebetulan diangkat oleh pusat ya, dari BPGP diminta untuk memberikan tampilan mewakili Kabupaten Karanganyar, karena kemarin di kegiatan di Colomadu itu adalah kegiatan yang menampilkan dari masing-masing kabupaten. Diminta untuk memberikan hal yang bisa ditampilkan yang terbaik dari kabupatennya. Nah, kebetulan yang lagu Ibu ini diminta sebagai perwakilan dari Kabupaten Karanganyar untuk ditampilkan di sana. Terakhir nih Bu, harapan Bu Bes setelah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, apa Bu harapannya? Harapannya banyak sekali. Salah satunya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak ini, dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti, dan juga harapan untuk anak-anak siswa ya, murid. Bagi diri sendiri dan Bapak Ibu guru penggerak yang bertuju di SMP Darul Arkom, tentu kami punya harapan bahwa yang pertama, kami sebagai agen perubahan, sebagai agen pendidikan harus memberikan yang terbaik. Jadi setiap hari prinsipnya adalah do the best. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Kemudian harapan yang kedua, tentu kami inginlah memberikan kontribusi yang memberikan efek nyata, memberikan karya nyata. Salah satunya adalah memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kualitas yang terbaik dan membuat siswa itu bisa aktif di kelas, bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bisa memimpin dirinya untuk mandiri, menjadikan profil pelajar Pancasila yang
nyata bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih ya Bu sudah hadir di sini, sudah mengobrol bersama saya. Semoga obrolan kita ini dapat memberikan inspirasi bagi orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Sampai ketemu di podcast DA TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.